selamat pagi. Ya, pagi. Halo Pak Thomas ya, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Egi ya dari perwakilan dari Wardaya College ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau mau dengar gitu ya sharing dari Pak Thomas gitu ya. Kita akan memulai di sini bentar ya, saya dulu. Untuk APU sendiri ya, kita akan mulai di jam 10 sampai 10.55 gitu ya Pak. Jadi boleh segala informasi yang mungkin disampaikan gitu ya, disampaikan. Dan nanti mungkin ada sesi tanya jawab juga ya nanti. Jadi biar teman-teman semua yang join pada kesempatan kali ini bisa bertanya gitu ya teman-teman. Oke. Ya, mungkin langsung saja Pak, persilahkan untuk Boleh, sambil aku siapin ya. sharing ini ya, sebentar. Share screen. Oke. Oke, yep. Pak Ergidius ya, udah clear gak screen-nya? Sudah Oke. Pak, sudah kelihatan. Untuk suaraku juga oke ya? Oke. Clear and safe ya? Oke. Ya, sekitar 50 sampai 55 menit itu sesi aku sampai ada Q&A ya. Jadi thank you nih udah dikasih satu kesempatan untuk sharing di pagi hari ini ya. Teman-teman mungkin kayak masih pagi, aku juga, tapi udah prepare, udah makan pagi juga dan semangat gitu ya. Let's take a quick stretch ya sebelum kita mulai aktivitas ya. Kalau bisa sih jangan rebahan karena ini lumayan aku lagi mencoba terbaik untuk share ke kalian konten-konten yang semoga bermanfaat buat dalam penentuan tujuan kuliah atau mungkin karir kalian di masa depan. I'll try my best untuk memberikan kalian konten terbaik gitu ya. Yuk, karena kita belum sempat interaksi, mungkin boleh dikasih kayak emoticons kayak thumbs up, applause ataupun kayak make sure kalian juga di sana. Boleh sebelum kita mulai. Oh, thank you. Responnya cepat, thanks. Ya, jadi quick break ya, 20 detik. Aku nggak mau terlalu kaku, nggak mau terlalu kayak misalnya kayak monoton hanya ngomongin ini, tapi ini hanya berusaha dari satu konten yang santai tapi bermanfaat. Ya, thank you ya. Aku mulai 5, 4, 3, 2, 1. Good morning. Hari ini dikasih kesempatan dari Pak Anton dan tim Wardaya College untuk sharing satu topik yang hangat, importance of big data and actuarial. Yes, karena hal ini sudah dibahas di mana-mana selama 3-4 tahun terakhir karena lebih hype-nya ya. Trennya juga sudah kita dengar di kiri dan di kanan. Padahal sebenarnya actuarial kita udah ngebahas dari 2013, 14, 15, tapi kadang-kadang orang tua juga belum terlalu tahu sih ini apaan ya. Jadi sehingga membuat kita kadang-kadang, "Mah, papa, mama mau kuliah aktuarial." Mereka langsung kayak, "Apaan itu? Mendingan kamu kuliah bisnis deh, nanti tinggal buka toko." Bahasanya gitu. Tapi akhirnya selama pandemik, selama banyak informasi yang mereka baca di WA, di webinar, ini orang tua sudah terbuka pemikirannya. Jadi kalau hari ini mayoritas dengan dari kota besar dulu ya, kalau orang tua yang kita ngobrolin tentang big data, tahu nggak mereka pasti udah mulai, oh iya ya big data ya itu bagus banget tuh gitu. AI misalnya mereka juga akan udah mulai ter-aware gitu ya. Jadi kita lebih gampang kalau sharing topik-topik yang udah maju ini. Nah, aku pribadi namaku Thomas ya, mewakilin Asia Pacific University cukup lama dari student S1 sampai S2 dan kerja juga hampir 10 tahun. Jadi lumayan ya di Malaysia sudah ibaratnya menguasai deh di Malaysianya dan di beberapa negara karena aku mewakilin APU di promosi di beberapa negara dan menambah pengetahuan. Jadi hari ini semoga ya pengetahuan aku bisa kesalurkan ke kalian. Oke. Kita mulai dari hal yang paling simpel dalam makro, sebelum masuk ke big data, sebelum masuk ke actuarial.
Kita ngobrolin makro dulu. Makro itu adalah sesuatu yang di luar sana, ya, eksternal bahasanya, external environment. Kan bagaimana apa yang sudah mengelilingi kehidupan kita? Apa yang sedang memberikan satu impact besar kehidupan kita? Pastinya teknologi di hidup kita hari ini. Ya, kita nggak ngomong IT hanya karena basisnya komputer, hanya basisnya kita bisa chatting, tapi teknologi widely used, ya, electronic parts yang sudah terkoneksi ke internet, itu yang kita akan pakai, kita akan bahas hari ini. Ya, jadi hal yang paling simpel, karena generasi yang sekarang, aku belum nanya satu-satu kayak Albert, Amanda, Charles, Clarence, Christine, dan yang lain. Aku belum tahu kalian dari generasi mana. Artinya, aku belum tahu kalian kelahiran di bawah 2000 atau di atas 2000. Tapi di semua ini, kalau di atas 2000 mungkin sangat jarang ketemu mesin ketik. Kecuali kamu ke toko-toko vintage. Nah, tapi ini perubahan yang menurut aku luar biasa, bahwa it's hard to be back ke tradisional, kan? It's hard to be back dengan mesin ketik yang kita masih harus ganti tinta dan tik-tak. Nah, tapi inilah perubahan yang kita udah pakai. Hari ini dengan Google Maps saja juga kita bisa membuat keputusan dengan cepat, mau traveling ke kota mana yang kita nggak pernah ke sana, mau traveling mau pergi makan hunting food, restoran yang mana yang dengan bintang atau review yang bagus, semuanya sudah tersedia di dalam Google Maps tersebut. Ya, even kalau kita main games memang sedikit advance, hanya certain people yang sudah membeli mungkin teknologi AR, ya mereka main Call of Duty, mereka main game-game yang lebih seru gitu. Tapi ya ini the future, dan young generation sudah enjoy dengan satu teknologi baru, AR and VR. Even how we deal the food, ya bagaimana kita order makanan, bagaimana hari ini kita tidak bisa nyetir ataupun males, tapi kita tidak stuck lagi untuk aduh makan apa ya. Jadi pilihannya makin banyak. Even hari ini beberapa kartu debit BCA kan sudah di highlight ya, kalau tidak boleh pakai kartu yang lama, harus ada kartu yang berbasis chip. Dan kalau kamu malas ke kantor BCA yang selalu penuh dengan antrian, BCA sudah melayani kalian dengan digital. Ya, artinya mereka tidak perlu ada satu orang yang di sana, dengan cukup mesin masuk, ketik, kadang mereka ada webcam, bisa ngobrol langsung secara digital, dan udah kamu tinggal ganti kartu baru. Ya, tanpa harus antri lagi. Even hari ini kita 2 tahun terakhir, bagaimana kita menjadi satu orang yang baru, the new normal, the new person, bahwa kita share, kita udah mendengarkan segudang informasi yang dulunya harus ke hotel and hotel, ya dulunya harus berbayar juga beberapa seminar, tapi hari ini free. Wardaya College pagi-pagi hari Sabtu pagi willing untuk mengatur satu event-event seperti ini dengan gratis buat kalian. Oke, nah event company top disruptive brand, satu brand yang sudah dikuasai sudah menguasai dunia, yang sudah dikenal oleh kita semua. Ya, salah satunya juga kita pasti ngobrolin Gojek, Grab, ya itu juga salah satu brand baru yang sangat berkembang besar. Uber, Facebook, Alibaba, Netflix. Dan dari hal itu brand-brand ini juga menciptakan atau memberikan kita satu atau jangan memberikan deh, lebih tepatnya memproduksi data yang segitu besar. Karena sekarang ini ketergantungan kita dengan, sepertinya ada double sound ya. Jadi ketergantungan kita dengan data itu membuat perusahaan-perusahaan melihat, wah ini data banyak nih. Nah karena data banyak berarti ada opportunity. Nah kita bahas lebih detail. Opportunity apa yang bisa diambil dari penghasil data? Ya penghasil data adalah kita. We produce data, our own data. Data itu termasuk hobi kita, hobi nonton, hobi kita scrolling Instagram, hobi kita video-video yang berbentuk konsumtif kita ya, tentang TikTok misalnya. Ya konsumtifnya seperti apa? Kamu suka lebih kuliner, kamu suka yang basket, kamu suka yang apa? Konsumtifnya seperti apa? Mungkin dalam bentuk GoFood. Apa yang makanan-makanan apa yang kamu sering order selama ini? Itu semuanya memproduksi data, ya sehingga inilah kira-kira dalam 1 menit a lot of data being produced. Oke, sebentar ya, aku matiin WA sebentar supaya nggak keganggu, kelupaan. Oke, aku udah quit, yes. Yap, your screen sharing. Nah, jadi balik lagi ke data, tadi agak ngehang ya, sorry. Kita masuk ke industry revolution. Ini masih eksternal ya, aku nggak bahas detail. Tapi
pada saat sudah dibahas industri 4.0, di kiri dan di kanan, depan dan belakang, semuanya udah mulai mengenal. Pastinya dari mechanization masuk ke produksi massal, ya habis itu masuk ke automation, dan hari ini lebih ke cyber physical system. Perubahan-perubahan ini nggak hanya 1, 2, 5 tahun. Perubahan ini bisa 50, 70, 100 tahun. Zaman dulu. Tapi hari ini kita udah mulai ada beberapa negara maju udah masuk ke industri 5.0 karena manusia makin pintar. Pada saat manusia makin pintar, sudah teradopsi teknologi yang sudah makin pintar, ada AI-nya, jadi penemuan-penemuan baru akan lebih cepat lagi. Zaman dulu beda, mungkin butuh 100 tahun, tapi makin lama makin mengecil, karena manusia sendiri makin pintar. Evolusi kita itu makin cepat, generasi-generasi yang lahir juga makin dari kecil aja sudah dikuasai atau sudah menguasai teknologi dari kehidupan mereka, sehingga cara berpikir makin cepat. Jadi revolusi, aku yakinkan industri 4 ke 5 akan makin cepat, 5 ke 6 juga akan makin cepat. Ini akan terpacu buat karir kita di masa depan. Oke, jadi yes, ini dari 1784, ya hampir sekitar 100 tahun masuk, baru dapat ke 2.0, baru hampir sekitar 50-an tahun masuk ke industri 3, baru hari ini ke industri 4.0. Tapi kira-kira industri 4.0 ada apa aja? Ya, kita hanya tahu ya, salah satunya adalah pasti big data, akan berhubungan dengan AI, cyber, cloud. Ini salah satunya yang ada di university kita, tapi yang aku bahas hari ini adalah apa saja elemen-elemen yang ada di dalam 4.0. Ya, mobile, cloud, IoT, mechatronics, digital business, digital marketing, the old fashion of business, marketing, and finance sudah di digitalization. Makanya jadi digital finance. Ya, marketing masih pakai digital marketing. Nah, inilah kira-kira elemen 4.0 yang kita sudah harus tahu, bukan, dan kita juga harus benar-benar menyerapin apa saja di dalam itu. Jangan hanya sekedar angin lewat ya. But it's time for us untuk benar-benar menyerapin opportunity ini ada apa saja. Oke. Tapi yang paling penting kayak kita ngelihat lagi another life. Ya di sini curtain, window, motion sensor, LED lights, tidak ada yang pakai clamp, ada yang pakai sensor, ada yang pakai phone switching. Ya, ini adalah IoT. Ya, yang banyak hal ya, bukan hanya Internet of Things-nya saja, tapi ada AI-nya di dalam, ada datanya, karena semua device yang connect ke internet tersebut yang terintegrasi ke dalam satu sistem itu sudah bisa memproduksi data. Gitu ya. Jadi switches, aircon, ya kamu masih bisa secara fisikal ngeklik, tapi hari ini kamu juga udah bisa ngontrol dengan satu device, dengan satu platform yang mungkin sudah di-create home smart system. And by home smart system, kamu bisa control whatever devices yang sudah terkoneksi dengan internet di rumah kamu. Ya, this is the new way of living. Gitu. Ada juga AI misalnya di beberapa industri, using a smartphone, social media platform, di security, navigations, ya Google Maps, Waze, e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, misalnya yang masih banyak ya, Blibli, banking ya hari ini ada ada Blue misalnya, ataupun kayak aku ngomongin yang kayak big besar Octoclick misalnya, ya ada autonomous vehicle atau sudah pasti Tesla ya gitu. As all AI play a part. Again, meskipun ada teknologi AI, what they are producing data. Jadi, pada saat kita ngelihat post-COVID-19 juga hari ini selama 2 tahun, we have changed. AI-driven kan. Sky is the limit untuk data. Jadi nggak akan ada nama keterbatasan data. WFH happens. Ya, kerja di rumah udah biasa. Study from home juga udah biasa. Ya. Terus ada contactless payment. Mana sih yang sekarang kalau misalnya kita udah ke satu zaman yang kamu nggak usah kamu nggak usah ambil cash, ya udah nggak apa-apa gitu. Ada AR and VR dan personalized self-paced learning. Ya hari ini kita juga sudah bisa milih mana-mana yang kita harus pelajarin kayak gitu. Oke, so itulah lebih kurang kira-kira macro environment aku bisa sharing dengan cepat selama 10 menit terakhir, memastikan kalian juga sudah aware bahwa technology in our life and how it changed us. And then bagaimana post COVID-19 menambah lagi teknologi baru atau mungkin cara-cara baru kita dalam dealing teknologi tersebut, dalam dealing satu aktivitas, ya itu kita juga sudah
Maka dari itu hari ini topiknya kita udah mulai masuk kepada Today Insights gitu. Oke, Big Data and Actuarial. Ya. Jadi masuk ya sekarang ya. Kita sudah mulai ya. Jadi dari makro tadi kita udah masuk ke Big Data dulu kita bahas. So Big Data itu apa? Ya, Big Data itu ini. Jadi satu term yang dipakai, ya kalau aku bahasa Inggrisnya dulu ya, Big Data is a term that describe a large volume of data, structures and unstructured. Ya, sesuatu data yang besar, yang berstruktur dan tidak struktur. Karena data itu berantakan. Yang kita kirim, produce, misalnya kita akses Instagram, datanya beda lagi. Yang kita akses ke YouTube, datanya beda lagi. Yang kita hari ini akses di Peduli Lindungi, hari ini datanya juga beda lagi. Tapi pertanyaannya di perusahaan yang mendapatkan data tersebut, apa yang akan mereka ambil? Siapa yang akan memfilter? Siapa yang akan mulai mencari tahu kira-kira apa saja yang mau diambil untuk dianalisa? Dan kalau sudah dianalisa, sudah dimasukin ke sistem secara program, dikeluarkan dalam bentuk chart, mau ngapain? Ya kan? Jadi kan data itu berantakan, tapi akhirnya orang mulai berpikir, cari ke orang ahli-ahli di luar sana untuk mengambil data-data yang berantakan supaya bisa membuat apa? Better decisions. Karena kalau sudah dianalisa dengan baik sesuai kebutuhan yang mereka mau, mungkin saja bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam hal meningkatkan bisnis performance. Dalam membuat keputusan misalnya, oh yang ini jelek, kita tidak boleh fokus ke ini. Oh yang ini bagus. Gitu. Maka dari itu, hal yang paling simpel untuk mengenal big data adalah hal yang berantakan ini. Yuk, orang ahli, hey, kamu ahli nggak untuk memfilter atau untuk memberesin data? Oh bisa. Kamu pinter programming nggak? Pinter. Oke, sini. Mereka membuat memakai tools, mereka olah data tersebut, dirapikan, dipisah-pisah warna biru, warna pink, biru muda gitu ya, dipisah-pisah sehingga setelah rapi, CEO, CTO, atau operation manager atau director itu bisa membuat decision making dari hasil yang sudah diolah. Jadi ini kira-kira ya, the simple way to understand big data adalah data yang berantakan tersebut akan berguna kalau sudah diatur dengan baik dan diolah dengan baik, sehingga dapatlah hasil-hasil yang bisa divisualisasikan, bisa diprediksi mau ngapain. Itulah kira-kira big data. Tapi kita ngelihat lagi yang lebih detail. Selain dari better decision making, apalagi cost reduction. Karena pada saat kita mau membuat satu keputusan, kita pasti ngelihat performa kita. Oh, ternyata ada beberapa performa yang memakai source-nya ataupun kayak yang memakai sumber terlalu banyak sehingga cost kita meningkat. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut mungkin di manufacturing misalnya, mereka hire terlalu banyak buruh, padahal ternyata produksinya lagi nggak gitu bagus karena COVID-19 membuat konsumsi masyarakat melemah. Tapi karyawan buruh itu harusnya bisa dimaksimalkan ke hal lain sehingga jangan meningkatkan jangan meningkatkan produksi yang terlalu banyak padahal konsumtifnya lagi melemah. Nah, ini kira-kira kita bisa buat keputusan lagi. Mungkin tahun ke tahun kita selalu meningkatkan sales, tapi tidak di 2020 dan 2021. Gitu. Nah, jadi ini cost reduction ya. Dan juga pastinya dengan pandemic attack, semua perusahaan pasti sangat bergantung kepada big data karena supaya bisa berpikir apakah lini bisnisnya dia itu bisa survive selama pandemi. Kalau yang bisa survive mungkin kalau yang lagi medical seperti mungkin sekarang hand sanitizer. Yo, kalau kamu Lifebuoy keluar hand sanitizer. Ya brand-brand apa Antis tiba-tiba boom spray dan sebagainya macam. Ya sehingga yang lain juga nggak mau kalah. Novo misalnya Novo keluarin hand sanitizer tapi bukan spray yang besar tapi yang tipis. Sehingga new product and services itu juga akan mereka keluarkan berdasarkan data yang mereka sudah dapat. Oh, kebutuhan masyarakat kayak gini. Jadi kira-kira ini big data analytics ya. Kenapa harus kita analisa dengan baik? Kenapa butuh skill set ini di luar sana sekarang? Karena perusahaan akan tetap mau growing, gitu. Ya, oke. Di different industry aku hanya ngambil beberapa sampel, tapi di luar sana masih banyak banget. Hanya beberapa sampel doang. Jadi jangan berpikir kayak cuma aku hanya airline, telco, tapi karena inilah industri besar yang sangat memproduksi data yang unlimited lah gitu ya. Airlines, telco, healthcare, and financial.
Kita ngomongin airlines, ya airlines itu penting banget meskipun hari ini ke-hit terlalu keras untuk mereka di bagian selama pandemik, tapi pasti mereka sudah memprediksi, mereka sudah mempersiapin lah ya how to survive and how to strike pada saat traveling sudah membaik gitu. Jadi sebenarnya used to be airlines industry adalah mereka bisa buat baggage management yang lebih baik lagi. Ya, mereka juga bisa membuat fuel management karena kita ngelihat ya, kalau masa terbang tidak banyak penumpang, apa yang mereka harus hemat adalah mereka tidak harus terbang dengan pesawat A380. Ya, kalau teman-teman yang tahu mungkin Airbus 380 yang ada 2 tingkat, itu konsumtif dari fuelnya itu tinggi sekali, sehingga apalagi dengan zaman pandemi nggak mungkin mereka akan sengaja terbangin itu kan. Jadi mereka juga akan berpikir bahwa wow, mereka juga harus menganalisa mana pesawat mana yang kira-kira lebih cocok untuk terbang dan analisa lagi prediksi kira-kira akan ada berapa penumpang gitu. Selama pandemi nggak bakal ada penumpang yang membludak ya, jadi lebih gampang untuk dianalisakan. Ya, tapi kalau selama traveling di bulan Desember, Lebaran ya di bulan Chinese New Year, mungkin itu kan diprediksi wah A380 harus turun nih. Gitu. Oke. Revenue-nya pasti karena kalau misalnya kita udah lebih pintar dalam melihat manajemen tersebut ya kayak misalnya pricing, fuel itu semua itu akan meningkatkan performa kita dan juga menurunkan cost sehingga revenue kita akan maksimal gitu. Ya, simple ya. Telco juga sama, telco kita juga melihat bahwa persaingan antara Telkomsel dengan XL, dengan Indosat, dengan Tri, dan yang lain, itu akan membuat mereka harus berpikir bagaimana, meskipun Telkomsel sangat dominan di Indonesia, tapi belum tentu semua dari kita suka Telkomsel. Seperti IndiHome. To be honest, if you ask me, IndiHome, kadang-kadang meskipun Indonesia Telco, Telkomsel, ataupun Telkom, tapi menurut aku, kadang-kadang CBN juga lebih bagus. Ya, beberapa brand, aku hanya ngomongin brand gitu ya. Jadi ini akan membuat bahwa meskipun di telco yang mereka sudah tahu pemainnya cuma itu doang di Indonesia, tapi bukan berarti mereka monopoli seenak jidat. Kalau mereka tinggal sendiri bisa tingkatkan harganya semahal-mahal. Mereka juga harus tahu bagaimana bisa menyediakan kalian servis yang terbaik. Ya, itu di bagian telco. Di healthcare sudah pasti ya hari ini sudah banyak, itu udah 100% mereka pasti mengadopsi big data, maka hari ini kita bisa dapat hal-hal baru dari vaksin, ya vaksin 1-2 booster dan yang lain, dari misalnya ada Omicron, Delta dan sebagainya macam, itu sudah selalu dimasukin ke dalam satu data, itu sudah dimasukin ke dalam satu sistem untuk diolah terus supaya dalam satu dunia kita akan makin pintar dalam men-tackling isu tersebut. Tackling ya, kita dalam memperbaiki apa yang sudah kita yang tidak pernah kita rasakan di 2020 yang masih banyak yang meninggal pada saat itu, tapi hari ini tingkat resiko meninggal sudah mulai menurun. Tidak seperti varian Delta lagi karena manusia makin pintar secara dunia, secara global, healthcare industry sudah mengadopsi data, setiap data ada simptom yang beda-beda, mereka sudah bisa memprevent ya risk tersebut. Oke, inilah hal yang simpel untuk kita pelajarin hari ini. Di back to the insurance company atau banking, ya pastinya insurance company dengan data yang dihasilkan banyak, mereka sudah menganalisa kerjasama juga dengan aktuarial untuk keluarin lagi produk-produk baru yang bisa nge-cover COVID-19. Yang bisa nge-cover bisa saja scan dari paru-paru, yang bisa cover dari obat-obat mahal seperti Gammaras yang dulunya ratusan juta, yang bisa cover ini dan itu. Yes, how data analyst working closely with actuarial in insurance industry. Jadi makanya hari ini topiknya cukup related ya. Kenapa kita bahas data secara technical dulu yang mempunyai skill programming, tapi kita akan ngebahas juga di belakang dari data yang berhubungan dengan matematik atau statistik ada actuarial yang nge-support mereka. Oke. Jadi di sini juga bisa ngelihat stronger commitment untuk memberikan satu layanan ke masyarakat, memastikan prudential, misalnya alliance ataupun siapa ya AIA misalnya siapa yang who is the best gitu. Ya. Same goes to banking industry, BCA, BRI dan BNI ataupun Bank Mandiri, mereka juga tidak mau kalah dari Bank Arto yang lagi growing, ya mereka nggak mau kalah dari Bank Neo Commerce yang growing, ya bank-bank digital, mereka akan selalu berinovasi juga. Ya, tapi ya inovasi itu akan didapetin dengan kalau mereka bisa mendapatkan data dari customer mereka
mereka analisa, kepuasan customer meningkat, dan itulah mereka dapetin bisnisnya. Oke. Yep, sorry kalau ini agak cepat karena memang aku dari tadi ngelihat waktu juga, just to make sure kita akan ada banyak waktu untuk Q&A. Oke. Ya. Yang tadi aku ngobrolin kenapa berhubungan, karena ini ada satu chart yang aku dapetin dari Google. Ya, basically machine learning, statistik, data science itu kira-kira chartnya seperti ini. Ya, makanya kalau kita ngelihat dari data science itu cukup related, dan business analytics ya, science itu akan berhubungan sedikit lebih mengarah ke komputer, makanya data science itu akan belajar programmingnya lebih dalam compare to data analytics atau big data analytics. Karena big data and data analytics dia lebih ke visualisasi. Nah, mereka akan kerja lebih dekat kepada siapa? Statistical matematik. Nah, jadi kira-kira pelan-pelan ya. Jadi kayak step by step-nya ada software development seperti software engineering. Mereka yang fokus kepada developing software-software yang akan dibutuhkan oleh kita semua. Ya kan? Oke. Jadi career path-nya simple. Kita udah mau di penghujung big data. Data saking besarnya itu, keluarga data itu kan banyak ya. Tapi hari ini memang aku mencoba kupas tuntas lebih detail, kayak kita ngobrol ada data analis. Tapi sebenarnya dimulai dari eksekutif dulu ya. Eksekutif adalah hal yang paling basic lah ya, paling dasar gitu. Kalau di eksekutif ini sudah bisa kalian kuasai di dalam pada saat kalian kuliah, sehingga pas kamu apply the jobs dengan good qualification, bachelor degree, kamu sudah tidak perlu lagi ke eksekutif, kamu bisa langsung ke data analis step one aku nih. Ya. Jadi di sini kamu sudah akan diekspektasikan oleh perusahaan bagaimana kamu udah bisa mengenal data magging, product tech support, atau sales lead, atau data visualization. At least salah satu dari skill set yang di sini kamu sudah bisa kuasai. Salah satu, bukan semuanya ya. Jadi tergantung nanti kesukaan kamu. Oke. Baru sampai ke business analyst, kamu sudah mulai masuk kayak visualisasinya lebih dalam lagi. Ya, kamu juga bisa masuk ke programming logic, data architecture, sampai terakhir adalah data scientist. Data scientist itu udah kayak dewa lah, udah paling tinggi lah. Jadi biasanya kayak kamu udah mempunyai skill set yang programming yang mungkin cukup bagus, cukup dalam, kamu udah mempunyai kualifikasi atau pengalaman yang cukup beberapa tahun. Baru orang benar-benar bisa yakin bahwa you are the data scientist. Kita nggak bisa hanya bullshit kita punya skill set itu, tapi pasti punya pengalaman beberapa tahun yang perusahaan bisa melihat skill set kamu seberapa jauh. Ya, jadi ini step by step-nya ya. Executive, analyst, business analyst, data architect, and data scientist. Oke, semoga menjawab. Career semua sudah ready, don't worry. Career sangat-sangat tersedia di luar. Kalau tidak, kalau masih bingung BI itu apa, ataupun data visualization, Google lebih dalam aja nanti setelah sesi ini. But let me play you one video dari Gojek, perusahaannya, yang bagaimana mereka departemen data di dalam Gojek tersebut. Ya, sambil kita break bentar. 3, 2, 1, enjoy. I'm taking video. Sorry, I hope it's usable. Make it compact. Office is quite a cool place. Trial one. So data science is a fast-evolving and fascinating field, but there are a few places where it's as fast-evolving as at Gojek. Here at the data science team, we focus on using the data that we have to build intelligent systems. These include things like surge pricing, like efficient allocation of drivers, recommendation systems, natural language processing, and I think it's really unique to apply all those things in as rich a data environment as we have here at Gojek. One of the most precious experiences that you can get here that you can't really get elsewhere is that because it's a small team, you get the end-to-end experience. You see everything from all the way down to systems and all the way up to presenting the results of the model. I think you are free to explore new things, new technologies, and whatever works for your business problem to solve the business problem, you can try it. Yeah, the opportunity to meet all the great people in the BI, from the engineering, from the product, from the mobile, get to communicate and learn everything from them by talking, communicating with them. I'm really surprised at the how even at its size, everybody is so collegial. It's family-like. It's collaborative. People come together not to be defensive or offensive. It's everybody just wants to work together to make things better. Yep,
Jadi here you go, semuanya sudah ready. Aku nggak hanya fokusin kepada satu company Gojek ya, but this is one of our proud brand dan kita berharap dia akan masuk ke listing di Bursa Efek kan soon dan ditunggu-tunggu oleh semua orang. Jadi maksud aku adalah salah satu tech company yang kita berharap bisa listed dan mendongkrak ekonomi Indonesia, berarti otomatis sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut pasti banyak dan opportunity-nya sudah ditawarkan lebih besar gitu. Oke. Jadi kayak Grab juga ada, ya don't worry in terms of big data. Yap, itu kira-kira seputar mengenai big data. Aku hampir 20 menit juga ya, lumayan. Kita bahas, semoga kayak kamu clear jadinya kayak ada data analyst, ada big data specialist, ada data scientist, dan kamu juga ngelihat di beberapa elemen tersebut dipakai untuk menganalisa dalam segi performance management, ya, dan decision making. Oke. Take a quick break, 30 detik, kita udah masuk ke topik yang cukup mendalam juga, dan itu mempunyai professional qualification yang harus kita dalemin. Ya, itu tuh agak sedikit, hari ini agak sedikit dalam ya, technical ya, kita bahas ya, karena data and actuarial. Oke. Yep, yes, it's all about prediction the futures. Ya, kita ngelihat kalau misalnya tadi data itu adalah orang yang pintar menganalisa data, yang memvisualisasi juga, tapi actuarial juga sama. Mereka lebih juga memprediksi berdasarkan data yang sudah ada. Kira-kira mereka harus membuat satu pernyataan, kira-kira data yang dia kalkulasikan oleh mereka itu mau ngapain. Jadi makanya actuarial dan data itu hampir saling satu kesatuan. Cuma kalau ngomongin data, mereka lebih beratnya condongnya ke programming base. Tapi kalau kita ngobrolin actuarial, mereka lebih condongnya kepada ke matematik. Based on kalkulasi. Kalau satu based on programming yang sudah diolah, dikeluarkan result-resultnya. Jadi hanya bedanya cara mengolahnya aja. Oke. Ada satu video 2 menit aja dari Institute of Faculty Actuaries, cukup bagus. Kita lihat actuarial itu apa. Here you go. An actuary tries to predict the future, and that's a really difficult thing to do. And the only way that people have come up with so far is to look at what's happened previously. The kind of technical answer is we use statistics to kind of like help manage and measure risk. But I think what we actually do is explain things that are really complicated to people and try and make it as simple as possible. So it uses data, analyzes the past experience and predicts the future based on judgment, based on what's currently happening in the economy, for example, the interest rates, inflation. Actuaries are needed where there's something that can't be measured or counted. So for an insurance company, you know, how much money does an insurance company have to set aside to be able to pay out to all the policyholders if something happens, or how much money does a pension scheme need to put aside to be able to pay benefits out to its members. I think the key to being an actuary is being able to look at that number and say, is that number right? And actually apply judgment and expertise and wider knowledge to help make it the right number. While actuaries are great at the technical stuff, they are also great communicators. It's not just about spreadsheets, it's about lots of interaction, and actually every single day you're dealing with different things as well, so it keeps it interesting. If you're just a guy just behind the computer just doing lots of number crunching, you're actually not adding too much value, because if people don't understand what you're saying, then you can do the most complex math, but no one would really care. Insurance fundamentally is about helping people to protect themselves, sharing out the risk. And an actuary's role is to make sure that that risk is correct. I think actuaries in general are important to society because of what they do in terms of everyone's lives, which is pensions, your car insurance, your life insurance. These are things that affect everyone. Oke. Yep, ini aku suka sih. Jadi intinya adalah yang kita kalau dengar dari orang awam pada saat ngomong actuarial adalah matematika atau math. Dan itu nggak hanya di sana,
Jadi kalau misalnya kita hanya ngomongin seorang aktuarial adalah satu pekerjaan yang bosen, tapi memang kita tahu mereka mempunyai gaji yang tinggi, dan itu salah. Gaji tinggi benar, bosen tergantung. Kalau kamu menjadi satu aktuaris dan bosen, berarti kamu tidak bekerja sesuai passion. Karena kan untuk menguasai satu bidang ini, itu kan membutuhkan banyak exams, seperti tadi sudah di-mention, dan itu harus membutuhkan passion yang bisa membawa kalian ke 5, 10, sampai 15 tahun. It's not about dealing 2 to 3 years atau 4 tahun. Yang kamu hanya sambil milih, kuliah, nggak suka, ya udah selesai. Ya, jadi makanya kalau kita ngomongin actuarial, it's not just about actuary. The actuary who is only an actuary is not an actuary. Kenapa? Karena mereka harus mempunyai analytical, computing, communications, management, and problem-solving skills. Jadi, when someone told you actuarial is all about mathematics, tell them it's not all just about mathematics. Karena kalian harus mempunyai daya menganalisa. Kamu harus punya sedikit skill di bagian programming, tidak sedalam data science, tapi kamu harus mempunyai skill tersebut. Supaya kamu bisa berkembang lagi ke perusahaan-perusahaan selain dari insurance company yang dealing dengan perusahaan teknologi, dan kamu bisa ngobrol dengan perusahaan tersebut. Gitu. Komunikasi juga sama. Kalau misalnya kita ngobrolnya semuanya berdasarkan number-number, tidak ada interpretasi yang enak didengar di telinga, orang-orang mungkin udah kabur duluan setelah dengerin kamu presentasi. Ya, jadi communication skill itu juga bagus. Pastinya manajemen dalam managing team, managing kerjaan kamu, project deadline, ya itu juga mempunyai hal yang penting. Career outlook sebenarnya kalian sudah lebih terconvince ya. Mungkin teman-teman hari ini belum research, tapi kalau kamu ngelihat aja dari mungkin Bank Negara Malaysia, itu dari kita ya misalnya, dari IFOA, Institute Faculty of Actuaries, itu di UK, KPMG, the Big Four Company, mereka sudah benar-benar mention dan membuat statement yang keras kalau yes, this is the future. Gitu. Dan kita tidak perlu lagi deny gitu ya. And you guys know why is it important. Ya. Terutama di industri 4.0 yang kita bahas tadi di awal, ya kenapa aku sharing di awal? Karena actuarial profesinya akan masuk ke industri 4.0, bagaimana how it related? Ya ini. Tech firms, technology companies are facing a different kind of problems. So the thing is, kalian tidak hanya bekerja di insurance. You can work in technology company karena kamu bisa jadi risk assessment atau risk management yang buat mereka, dan menghitung liability-nya. Dengan gaji yang fantastis, jangan salah, kalau tech company di-invest terus seperti Gojek, atau mungkin kayak, jangan mention Apple, Tesla, dan yang lain ya. Kita ngomongin perusahaan yang lagi growing, yang udah jadi dekakon, ya Gojek dan Grab. Ya hati-hati, kalau mereka ngeluarin duit, nggak sembarangan. Mereka berapapun yang kamu mau, bisa mereka bayarin. Ya, berapa gaji pun yang kamu stated, bisa mereka bayarin if you have the value. Alright? Jadi, actuary juga menjadi satu choice untuk dianalisa dan memanage risk tersebut. Kalau tadi data itu hanya memvisualisasi dan menganalisa, actuary bisa bekerja sama untuk memanage risk. Karena data tidak melihat resiko, actuarial melihat resiko. Ya, oke. Jadi semoga ya untuk di sini. Jadi kalau work-nya, variasinya, tradisional dan non-tradisional, both are having a good opportunity. Kiri dan kanan. Jangan pernah dikasih tahu kalau misalnya kamu hanya kerja ke non-tradisional atau tradisional. Nggak ada. Kamu mempunyai kesempatan yang besar. It's not all about insurance. It's not all just about insurance and technology, but it's about many industries yang membutuhkan risk management. Business analyst, senior management, mungkin kamu menjadi stakeholder di dalam satu perusahaan setelah kamu sudah mempunyai pengalaman, kamu bisa memanage resiko tersebut. Oke, ya, tong, sebentar ya, sorry. Oke, how much does actuary make? Salary-nya cukup oke. Sorry tadi keganggu sebentar. Jadi actuary salary itu you guys will research. Jadi aku tidak perlu share ke kalian kira-kira salary seperti apa. Oke? Kalau kita ngomongin graduates, pasti di sini akan dominan kepada insurance. Tapi kalau kamu ngelihat banking industry ataupun big four consulting firms itu juga akan growing. Ini aku hanya kasih sampel karena kebetulan banget aku mewakilin Asia Pacific University. Jadi memberikan kalian sampel
graduates kita. Yes, kamu juga jadi untuk IFOA kita juga dapetin top 4 in Asia. Jadi makanya hari ini Wardaya College juga sama ya, mereka mewakilin NTU dan mereka mewakilin banyak tempat untuk bagaimana placement kalian ke top universitas yang bergengsi di dunia. Ya, dengan menyediakan kalian education-nya. Dan salah satunya hari ini ada APU Malaysia, dan kita juga masuk ke dalam member top 4 in Asia diberikan oleh IFOA. So this make sure that either kamu ke Singapura ada NTU, either kamu ke Hong Kong atau kamu ke Malaysia, we are providing you the most exemption, block exemptions terbanyak yang bisa diberikan. Okay. Kenapa diberikan block? Karena pada saat kamu block, pelajaran-pelajaran yang kamu sudah akan pelajarin di dalam S1 tersebut, itu sudah secara indirectly mempersiapin kalian ke paper-paper, exam paper di IFOA tersebut. Jadi artinya kalau kamu sudah rata-rata lulus dengan 65% ke atas, kamu sudah bisa di blok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke. Maka dari itu, dengan ada 6, dengan total dari 7 paper, kamu sudah 6 sudah habis, berarti tinggal 1 paper. Nah inilah berarti at least setidaknya di associate level, kamu sudah bisa dapetin dengan cepat pada saat kamu lulus dari APU di IFOA tersebut. Oke. Sorry agak teknikal ya, tapi nanti akan kita bahas lebih detail di one-on-one-nya. Maka dari itu, kalau misalnya kita ngomongin block, exemption, nanti kayak gimana, itu one-on-one kita bahas lebih detail. At least kalian sudah tahu. Siapa sih lembaga kedua? Adalah SOA dari US, Society of Actuaries. Nah, di lembaga kedua tersebut, ya, kamu jangan lihat, apakah lebih bagus IFOA UK atau SOA US? Tergantung kenyamanan. IELTS atau TOEFL? Tergantung kenyamanan juga kan? Kira-kira kayak gitu. Yo, kamu lebih suka British atau American? Tergantung juga kenyamanan. Oke. Nah, ini AP is the first and currently yang kita dapetin. Kenapa harus punya exemptions? Kenapa kamu nggak mesti pilih? Kenapa kamu nggak mau langsung aja ke universitas yang mungkin lebih murah, mungkin tidak terlalu sulit masuk dengan tawaran beasiswa yang menggiurkan, tapi tidak dapat exemption yang banyak? Ya, bisa-bisa aja. Tapi kalau kamu nggak dapat exemptions, one day, if you want to sit for that papers one by one, kamu harus bayar ini semua. Jadi exam papernya cukup mahal dan itu membutuhkan waktu yang lama. Oke, ya. Jadi lebih kurangnya kenapa kalau misalnya one day actuarial itu tadi is all about exam and exam and exam. Untuk minimize exam, makanya university itu penting perannya untuk membantu kalian. Dibandingkan kamu mengambil exam 7, mungkin kamu ngambil S1 dulu, at least you got a bachelor degree, ditambah pengurangan exemptions tersebut, sehingga waktu kamu hemat lebih banyak. Gitu. Oke, ini kira-kira dari actuarial. So, kita punya actuarial students yang cukup lumayan dari berbagai kota. Buat kalian, penutupnya dari aku untuk actuarial adalah dapat full accreditation, IFOA dan SOA, dual degree, bisa transfer ke UK juga. One day, if you feel budget kamu mungkin kalau ke beberapa negara cukup terlalu mahal, mungkin Malaysia bisa jadi batu loncatan. Oke, yep. Plus sebelum aku pass back kepada Wardaya. Kenapa? What does all this mean untuk future sekalian? Simple. Ada satu video sangat-sangat penting untuk penutup ini semua. 3, 2, 1. Here you go. Plus one. COVID-19 is one of the biggest crises of our time. It has impacted every single one of us, shaken our social systems, and disrupted every sector of our economies. The automation of work, combined with a global recession, led workers to lose their jobs at an accelerated pace compared to previous years. And this trend is expected to continue. The ongoing shift in the division of labor between humans, machines, and algorithms might displace 85 million jobs worldwide in the next 5 years, while 97 million new roles, ones that are more adapted to this new task distribution, may emerge. By 2025, companies expect to displace roughly 6% of their total workforce. 1 in 2 workers will need reskilling, and those remaining in their current roles will need to update 40% of their skill set to adapt to the changing labor market. There is a way to collectively benefit from these challenging times.
Decades of research have shown that the most valuable asset of any economy or company is its human capital. Around the globe, companies are already experiencing a shortage in relevant skills for future roles and are investing in reskilling and upskilling their workforce. By 2025, organizations say they will train over 70% of their employees to ensure they can smoothly transition into the jobs of tomorrow. These include DevOps engineers, artificial intelligence specialists, digital marketing managers, talent acquisition specialists, and customer success specialists. It will take on average between 2 weeks and 5 months for workers to pick up new skills, allowing them to move into these new roles. But data shows they won't need to have the perfect skill set to start transitioning. While 2/3 of employers expect to get a return on investment in employees' reskilling programs within just 1 year, governments will also need to step in to update and fund education and training systems and to ensure displaced workers have adequate safety nets. With purposeful leadership and collaboration, we can turn this global crisis into a unique opportunity to transition into a future of jobs that is inclusive, fair, and sustainable. Maaf Pak, suaranya masih di mute. Oke, thank you. Ini penutup dari aku. The main whole point dari aku sharing hari ini dengan big data dan plus actuarial yang kerjanya akan sangat related. Dua-duanya menganalisa data. Cuma satu menganalisa data dengan tools dari programming, satu lagi dengan menganalisa data dari dari pengkalkulasikan matematika dan menghitung resiko. Dua-duanya bisa bekerja sama, dan ini akan nge-leading kepada jobs in the futures. Ya, jadi kalau kita ngelihat ada growing job demand dan decreasing job, kita pengen kalian aware dan kita bilang mata terbuka untuk melihat bahwa 5, 10, atau 15 tahun ke depan, you need to prepare your educations. Gitu. Tadi ada satu pertanyaan juga yang aku mau jawab. Jadi saat ini masih kelas 10, apakah nanti setelah lulus dari aktuarial, berarti di 2027, 2028 akan meningkat? Jawabannya iya. Karena seiring dengan waktu, kita resiko makin banyak dan makin meningkat. Kita tidak berharap akan ada COVID-19 lagi, tapi kita ngelihat bahwa perubahan-perubahan ini akan membuat kita makin maju. Gitu. Oke, jadi yes, ini aku hanya akan share penutup sebelum aku pas ke. We need each other. We enrich each. Ini my contact. Kalian juga bisa download marketing materials. Aku akan share juga dengan tim Pak Anton dan yang lain ya. Kamu boleh download materi hari ini sehingga kalian bisa scroll. Kalau hari weekend nggak ngapa-ngapain, kalian boleh belajar sedikit. Let's stay in touch together. Ya, aku pas ke Pak Anton dan tim ya untuk kasih greeting dan penutup. Terima kasih waktunya dan selamat pagi. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak ya Pak Thomas atas sharingnya hari ini ya. Sebelum masuk di Q&A gitu ya, teman-teman bisa mempersiapkan diri ya, bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian tanyakan, yang kalian pengen tanyakan ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, supaya nanti ada langsung dijawab sama Pak Thomasnya ya. Dan sebelumnya saya mau izin untuk share sedikit nih terkait dengan program-program Wardaya nih Pak, gitu ya. Jadi saya minta waktu sebentar untuk share. Kita masih nanti bisa sampai jam 11-an gitu ya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan boleh teman-teman siapkan gitu ya nanti ya. Oke, saya mau share sedikit ya buat teman-teman terkait dengan program-program apa saja sih yang ada di Wardaya College sendiri gitu ya. Nanti kebetulan Pak Anton sudah join juga di sini ya. Mungkin Pak Anton juga bisa nanti ada kasih sedikit beberapa ini. Nah, Wardaya College sendiri gitu untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman siswa sekalian ya. Kita ada di Tanjung Duren gitu ya, tempatnya gitu ya. Nah, ini dengan ini kita, moto kita yaitu One Place, Many Opportunities, Education Center for Concept and Olympiad. A gateway to the top university and scholarship in the world, dan bridging academic and industry, gitu ya. Itu ini salah satu ini kita. Kemudian, nah ini ada salah satu
poin penting juga adalah pendiri dari Wardaya College sendiri adalah Bapak Associate Professor, Bapak Dr. Anton Wardaya ya. Mungkin sudah banyak sekali yang mengenal ya, beliau sangat concern sekali dengan dunia pendidikan gitu ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Nah, apa aja sih program-program ya Wardaya College yang ada di Wardaya College yang memang sekarang sudah kita jalani gitu ya. Nah, kita ada Pre-Top University. Nah, Pre-Top University ini dikhususkan untuk kelas 10 dan juga kelas 11 SMA gitu ya, yang ingin melanjutkan kuliahnya di universitas unggulan gitu ya, di luar negeri, atau yang akan menghadapi ujian A-level ya, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian untuk top universitas ada juga nanti itu khusus untuk kelas 11 dan kelas 12 SMA ya, yang ingin menghadapi sama ya ke ujian A-level ya. Kemudian ada pre-universitas itu dikhususkan untuk yang kelas 12 ya, untuk kelas 12 SMA yang ingin melanjutkan kuliah baik di dalam maupun di luar negeri khususnya ya, ini khusus untuk kelas 12. Kemudian selanjutnya ada pre-trust. Nah, pre-trust ini untuk kelas 11 dan juga kelas 12 ya sama gitu ya, yang kalau kalian ingin melanjutkan kuliah baik di dalam maupun di luar negeri gitu ya. Kemudian ada top SMP. Nah, ini khusus untuk SD yang ingin masuk SMP gitu ya. Kemudian ada top SMA sama gitu ya untuk yang SMP ya, terutama kelas 9 yang ingin melanjutkan ke SMA. Kemudian ada kelas-kelas olimpiade juga ya, mulai dari kelas untuk SD, SMP dan SMA. Kemudian kita ada kelas reguler nasional. Nah, ini akan mempersiapkan teman-teman yang ingin menghadapi ujian gitu ya, atau ulangan kayak gitu ya, nanti bisa berlatih. Nah, kita akan mengajarkan juga gitu ya, ada kelasnya juga. Kemudian ada kelas reguler internasional gitu ya, itu juga sama. Kemudian ada kelas camp olimpiade ya. Nah, itu kelas ini dirancang untuk mempersiapkan siswa-siswi yang ingin mengikuti kelas-kelas olimpiade begitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada kelas persiapan IELTS dan SIT. Nah, ini penting banget nih buat teman-teman yang pengen melanjutkan kuliah gitu ya ke perguruan tinggi di luar negeri khususnya ya. Nah, banyak banget gitu ya. Terutama kalau yang full berbahasa Inggris pasti kalian akan diminta persyaratan seperti IELTS, SAT atau TOEFL kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada banyak juga kelas-kelasnya, ada Wardaya Toastmaster, kemudian ada yang ingin belajar bahasa Mandarin, kita juga ada. Kemudian ada kelas profesional, ada kelas coding ya untuk SD, SMP, SMA, ada kelas persiapan beasiswa. Nah, ini khusus untuk mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman ingin melanjutkan S2, S3, kita juga ada kelas persiapannya gitu ya. Kemudian kelas persiapan untuk beasiswa Singapura ya untuk SMP, SMA. Kemudian, nah kalau teman-teman belum tahu nih, kira-kira teman-teman bakatnya apa nih, kira-kira passionnya di bidang apa nih. Nah, kita juga menyediakan ada yang namanya tes minat bakat gitu, biar teman-teman nggak salah pilih jurusan kayak gitu ya. Kemudian ada seminar-seminar edukasi, kemudian ada Wardaya Tour. Nah, kita juga ada pelatihan-pelatihan untuk guru-guru, juga ada kompetisi dan juga olimpiade dan juga kelas enrichment gitu ya. Nah, kita juga untuk Wardaya sendiri kita sudah punya SMA ya, dan SMA kita juga menarik banget nih teman-teman, banyak banget program-program yang ditawarkan, terutama kurikulumnya, yaitu kurikulum nasional ya, kemudian kurikulum internasional ya untuk Cambridge A-level ya, A-level Singapura, kemudian ada kelas profesional juga ya, peminatan kayak gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu universitas, salah satu ini ya di Amerika, yaitu Green River begitu ya. Nah, kalian bisa nanti kalau misalnya mau melanjutkan bisa kuliah gitu ya, 1 tahun di Wardaya, 1 tahun di Green River, kemudian 2 tahunnya di Amerika, di top-top universitas di Amerika gitu ya, yang ingin lanjut. Nah, kemudian ini buat teman-teman yang ini penting banget nih, kalau kalian pengen gitu ya, pengen submit aplikasi dan lain sebagainya gitu, kita sudah ada Wardaya weekend ya, namanya weekend gitu ya. Itu adalah konsultasi dan persiapan masuk ke universitas jenjang S1, S2 dan S3. Tentunya kalian akan dibantu begitu ya teman-teman, karena juga kita kerjasamanya cukup banyak ya, terutama juga pada hari ini juga dengan APU ya, APU Malaysia gitu ya. Nanti kalian akan kita langsung hubungkan begitu ya teman-teman, jadi gampang banget gitu ya. Kemudian ada kegiatan terdekat kita juga, ini ada IRC gitu ya, ada Indonesia Regional Competition gitu. Nah, kemudian
selanjutnya, nah kita punya ada Leo Club ya, Leo Club, Lions Club. Nah, ini buat teman-teman yang pengen melatih kepemimpinan ya, leadership, dan juga yang pengen belajar begitu ya teman-teman, pengen apa namanya kenalan dengan teman-teman Lions Indonesia dan luar-luar, nah itu boleh ada program. Kemudian kita ada Wardaya Mandarin Forum gitu ya, ini khusus untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa Mandarin. Nah, ini buat teman-teman yang pengen apa namanya belajar public speaking dan lain sebagainya gitu ya. Ada kelasnya Toastmaster dan Gavel Club juga kayak gitu. Nah, ini ada beberapa kelas ini khusus untuk kelas coding ya, teman-teman. Dan juga kita akan membuka beberapa kelas baru juga. Kalau yang tertarik gitu ya, nanti bisa hubungi kita langsung gitu. Nah, ini ada kelas Mandarin juga, kemudian ini kelas-kelas profesional juga. Nah, ini buat teman-teman yang pengen latihan nih, buat tulis esai misalnya gitu ya, mau apply kuliah keluar gitu ya, terutama. Nah, kita akan membuka kelas itu juga gitu ya. Kemudian preparation untuk IELTS, dan tentunya akan kita buka dalam waktu dekat ini ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik itu bisa langsung hubungi kita gitu ya. Ada untuk English for Primary School, ada Counting for Non-Fast, dan juga ada debate, dan juga persiapan E-level. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk alamat kita gitu. Oke, mungkin selanjutnya bisa langsung ke Pak Anton. Terima kasih Pak Egy, terima kasih Pak Thomas buat waktunya. Jadi dari APU Malaysia, dari Pak Thomas sudah share tentang betapa pentingnya big data dan actuarial science ya. Jadi kenapa sih kita perlu data, belajar big data? Karena dari data itu kita bisa tahu consumer behavior. Kita bisa tahu bikin strategi yang tepat buat perusahaan kita, buat bisnis kita, bahkan untuk planning kita ke depan gitu ya. Terus saya sendiri mengambil sertifikasi aktuaria ya, jadi bukan berarti saya sudah associate professor terus saya nggak belajar lagi, saya tetap belajar ya. Jadi kenapa? Karena actuarial science itu dibayar mahal ya. Kalau misalnya kamu ada 7 sertifikasi aktuaria, nah kalau kamu belajar di APU Malaysia, kamu sudah mengantongi 4 sertifikasi apa ya? 4 sertifikasi. Ya, jadi ini jadi cepat ya. Jadi kamu nggak perlu lagi sampai 7 lagi, kamu mesti ngambil profesi sertifikasinya itu, 4-nya itu sudah istilahnya sudah dianggap setara dengan belajar di APU Malaysia. Jadi pergunakan kesempatan, kamu bisa belajar di APU Malaysia. Nanti kalau untuk kontaknya bisa ke Wardaya College. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi saya atau dengan Sekretariat Wardaya College. Ya, terima kasih Pak Thomas. Ya. Terima kasih Pak Anton, sama-sama. Oke, baik ya. Mungkin kita masih ada waktu ya, teman-teman, beberapa menit. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan ya, Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung biar bisa langsung dijawab sama Pak Thomasnya ya. Oke, terima kasih. Nih Pak, ya mengingat saya adalah mahasiswa semester akhir, apakah skill yang diperlukan untuk menjadi data analis nih yang diperlukan perusahaan hanya bisa didapatkan melalui jalur pendidikan seperti perkuliahan atau bisa diasah melalui kursus online yang tersedia? Terima kasih. Good question sih pertanyaannya. Jadi sama sekali tidak perlu hanya harus mengambil jalan ke S1 atau S2. Dengan cukup ambil professional training ataupun kayak online training, itu juga sudah bisa membuat kita menjadikan satu level ya, menjadi data analis atau data scientist. Tapi pastinya untuk data scientist membutuhkan waktu yang pelatihannya cukup lebih mendalam gitu. Jadi bisa tanpa harus hanya S1 dan S2. Oke, jadi jawabannya bisa ya Pak ya. Oke, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ada lagi nih Pak. Apakah ada beasiswa? Yes. Di university kita ada beasiswa partial, jadi ada up to 30% yang bisa dipotong dari total biaya kuliah. Jadi nanti ya kalau misalnya memang benar-benar tertarik, programnya cocok, nanti bisa diatur oleh tim ya dari Wardaya, ada Ibu Tina juga, ada Pak Anton, dan ini ya Pak Ergidius semua, kita bisa ngatur sesi one-on-one. Nah ini ada satu tips sih dari aku juga pas baca. Jujur ya, jadi kita ngelihat tren dari big data itu kan meningkat, tapi kadang-kadang kita hanya ngikutin tren, kita tidak tahu jati diri kita itu apa.
Nah, ini salah satu tips yang menurut aku penting adalah kamu bisa mengeksplor kelas-kelas programming yang juga ada di Wardaya College. Karena jujur ya, misalnya kadang-kadang kita bingung mau nyari kelas programming di bawah di mana, mau ngambil kelas matematika di mana. Nah, hari ini sudah ada dulu nih penyedia. Jadi di Wardaya College sudah ada kelas coding, sudah ada kelas matematika, supaya nanti pas kita ngobrolin kamu kuliah actuarial atau kuliah jurusan big data, kamu lebih mapan lagi karena kamu udah explore kelas-kelas tersebut di Wardaya. Menurut aku pribadi ya, jadi tips ini yang aku bisa tambahin buat kalian semua. Iya, benar sekali ya Pak. Jadi apa namanya? Jadi untuk persiapan gitu ya, kalau teman-teman pengen apa namanya menguasai di bidang itu gitu ya, alangkah baiknya kalian persiapan dulu kayak gitu ya. Gitu. Oh, ini ada lagi pertanyaan Pak. Persyaratannya untuk masuk ke APU itu apa aja dan kapan aja deadline-nya? Oke. Persiapannya jangan pikir terlalu complicated ya, hanya ada 2 ya. Kalau untuk ke luar negeri kan pasti nilai akademik dan nilai English gitu ya. Akademiknya yang penting 70 ke atas atau 75% ke atas standar kelulusan. Kedua tadi tinggal English, kita tinggal milih mau ambil IELTS apa TOEFL untuk memenuhi persyaratan English. Itu aja sih. Skornya standarnya ya kita ngelihat dari skor 5 sampai 6 tergantung jurusan yang kalian pilih gitu. Jadi hanya 2 ya, nilai sekolah harus bagus dan juga nilai English. Gitu. Oke, ya jadi itu ya teman-teman. Jadi tentunya ada persyaratan gitu ya untuk masuk ke APU sendiri gitu ya. Ada IELTS dan sebagainya. Dan tergantung jurusannya ya, skornya berapa gitu ya Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, biar bisa break ya teman-teman. Aku ada sesi berikutnya ya, benar ya. Mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang mau ditanyakan? Bu Tina mungkin Bu? Atau sudah ini ya, sudah sangat jelas ya tadi penjelasannya dari Pak Thomas ya. Clear banget gitu. Jadi teman-teman udah pada paham semua. Dari Pak Anton ada yang mau ditanyakan Pak? Mungkin kalau Bapak Ibu dan siswa-siswi, ini program APU Malaysia itu membuka program S1, S2, dan S3 ya. Jadi jika nanti ada pertanyaan bisa ke saya atau ke Ibu Tina ya. Nanti kita akan ada consultation one-on-one juga ya dengan Pak Thomas ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Igi. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton tambahannya. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Thomas sendiri sambil menunggu ini ada pertanyaan, Pak. Aku penutup aja ya kayak langsung aja. Terima kasih waktunya, terima kasih ke Pak Anton, Bu Tina, semua tim ya yang udah ngurusin. Teman-teman hari ini selama 50 menit terakhir aku sharing, semoga kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat ya dalam membuat keputusan nanti jurusan dan karir ke depannya. Tujuan kuliah gampang kalau kalian sudah tahu kemampuan dari keuangan kalian, kemampuan dari akademik kalian, itu penting modalnya gitu ya. Jadi wish you all the best. Selamat pagi, let's be in touch together dengan APU. Ya. Thank you. Ya, aku pamit. Oke, thank you Pak Thomas. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu. Semuanya. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi semuanya. Ya, take care, bye bye. Ya, take care.